Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Kita lanjut di hari kedua perjalanan dari Depok menuju Padang, dan sekarang kita berada di kota Prabu Mulih. Jauh, ada jauh, ada, kontang ada. Keluar Prabu Mulih, setengah 8 pagi. Lingkar timur. Kanan. Oh itu ke Jepang pakai sedikit. Saat ini lalu lintas dari kota Prabu Mulih menuju Muara Enim dialihkan melalui lingkar luar, dikarenakan ada pembangunan flyover di dalam kota Prabu Mulih. Kondisi lingkar luar atau bypassnya ini saat ini bisa kita bilang sangat jelek, karena nyaris lebih dari separuh jalannya itu hancur. Beton-betonnya pada hancur semua. Nah, kondisi saat ini menyebabkan perjalanan kita semakin lambat. Dengan waktu tempuh yang kami perkirakan bertambah lebih dari setengah jam karena kondisi jalannya sangat jelek ini. Selain kondisi yang hancur ini, seperti yang kami lihat di sepanjang jalan ini nyaris tidak ada lampu penerangan jalan. Dan ini cukup mengganggu dan juga membuat daerah ini menjadi rawan apabila dilalui pada malam hari. Tetap hati-hati ya guys. Dalam perjalanan menuju kota Muara Enim, kita akan sering menemui perlintasan kereta api. Dan seringkali antrian pada perlintasan ini sangat panjang. Nah, ini contoh tidak baik ya. Jangan ditiru. Menerobos antrian sehingga bisa menyebabkan kemacetan dan juga kekacauan nantinya. Kondisi jalan pada rel pelintasan juga tidak bagus, sehingga ini juga menambah waktu tempuh kita, dikarenakan semua kendaraan nyaris antri itu melewati daerah ini dengan pelan-pelan. Jalur pelintasannya bahkan ada yang sampai 3 sepur, sehingga cukup lama juga tuh melewatinya karena kondisinya juga tidak terlalu bagus. Nah, ada lagi yang nyerobot di kanan. Nggak ngerti lah gimana orang ini. Ada Milo gitu. Oh, ada Milo. Enggak, ada orang Milo, oke. Oh, Milo. Jumlah gerbong kereta yang melintas di perlintas ini ternyata panjang-panjang. Kebanyakan kami hitung lebih dari 15 hingga 20 gerbong. Tapi sebenarnya bukan gerbong penumpang ya, melainkan gerbong untuk mengangkat batu bara.
23 sampai Panjang leh. 26 27 Buset, panjang leh. 28 29 30 nah kalem ah. Sampai pulang Ternyata lebih dari 40 gerbong. buset, sampai pulang lagi tarik. 10 ya? Mungkin lah ya, dari Dayton nampak. Ya ada celai. Ada celai. Oh, ada cerita lain. Tak celai. Oh, mampir lu. Itu yang bersih ke lambat. Kat mana bang? Ini potong. Kau mau potong apa? Di kota Mori Enim. Orang enam. Enim. Akhirnya nyampe juga di kota Muara Enim setelah melewati perlintasan kereta api yang sangat banyak dan juga antriannya sangat panjang. Berarti di sebelah jembatan itu ada kiri ya. Masuk kota. Langsung sekalahan. Benar. Kan cari itu masuk ke kota enggak? Jadi ya. Grup-grup segala macam. Di sini kita langsung ngambil perlintasan keluar atau melalui sisi luar kota ya guys. Kita nggak perlu masuk kota dikarenakan pasti akan makan waktu lebih lama. Jadi kita langsung belok kiri ke arah jembatan tadi sebelum masuk ke kota. First class ada. Iya. Tapi jalan kadang saja memang. Kondisi jalan dari Muara Enim menuju Lahat ini relatif bagus. Nyaris tidak ada yang jelek. Kadang ke dalam kota. Nah. Nah kanan ke bebas 500 meter lah sederhana aja. 500 meter ya. Nyampe Lahat sebenarnya kita bisa langsung menuju belok kanan menuju lingkar luar atau bypassnya untuk menghindari waktu yang lebih lama apabila kita masuk dalam kota. Nah, itu masjid loh. Masjid tuh. Tetapi karena kami belum makan siang dan sekarang jam telah menunjukkan hampir jam 11 atau telah sekitar jam 11. Ah, kukuil. Jadi kami memutuskan untuk masuk kota untuk makan terlebih dahulu.
leh. Dia buka. USA loh. Ikut. Anak SD. Nah, ini salah satu rekomendasi tempat makan yang enak di Lahat, yaitu restoran sederhana Lahat. Sebenarnya ada dua di sini, jadi kami ngambil yang BA kalau nggak salah namanya sederhana SA. Ini sangat rekomen karena rasa masakannya Soalnya habis makan soalnya. enak dan otentik. Deket lah. Enggak. Bisa kasih. Boleh persen. Nah, sekarang perjalanan menuju Lubuk Linggau. Kondisi jalan saat ini sudah sangat bagus. Kami bisa bilang kondisi jalan ini sekitar 95% mulus, nyaris tidak ada yang rusak. Dan kondisi jalan pun sekarang cukup lebar. Daerah yang dulunya sering dikenal orang cukup rawan di sini, sekarang bisa kita bilang relatif aman. Tapi kami tetap menyarankan untuk melaluinya pada siang hari. Sinyal HP sepanjang jalan berliku-liku ini terkadang ada yang hilang, tapi itu tidak terlalu lama, sehingga untuk komunikasi bisa kami bilang 80 hingga 90% sepanjang jalan ini ada sinyal maksudnya. Hehehe. Kilo lah lama lah. Itu jalan Sekayu yang Bang An lewat tuh ternyata. Dulu Kondisi jalan dari Lubuk Linggau hingga perbatasan Provinsi Jambi pun relatif bagus, dan kondisi jalan relatif lurus-lurus dan relatif besar, ya do entah banget. sehingga kita bisa sedikit memacu kecepatan dengan lebih kebut. Macam maksudnya. Akhirnya jam 8 malam kami nyampe juga di Kota Bangko, Provinsi Jambi. Dikarenakan kami bisa dibilang cukup santai-santai di jalan, sehingga kami telat nyampe di sini. Rencana awalnya kami target mau nginap di Muaro Bungo atau sekitar 1 jam dari Kota Bangko ini. Tetapi karena kita sudah capek juga dan waktu udah menunjukkan jam 8 malam, akhirnya kami memutuskan untuk menginap terlebih dahulu di Kota Bangko. Rencana awalnya kami mau menginap di Hotel Merangin, tetapi karena penuh, akhirnya kami memutuskan untuk pindah ke hotel berikutnya, yaitu Hotel Millionaire. Kami memilih hotel ini berdasarkan rekomendasi dari review-review di Google. Mudah-mudahan sesuai dengan reviewnya ya. Dengan rate yang kami dapat sekitar 270-an kalau nggak salah. Kondisi kamar dan fasilitas yang didapat cukup bersih dan juga cukup lengkap. Di sini dengan harga segitu kami sudah mendapatkan satu paket sarapan pagi juga. Inilah gambaran kondisi kamar hotelnya. Sudah dilengkapi dengan AC juga. Untuk kamar mandi di sini juga dilengkapi dengan air panas. Nah, sekedar saran, kami mengambil 2 kamar yang berdekatan. Akan tetapi kamar yang satu lagi ini sedikit berbeda dan terletak agak sedikit ke pojok, yaitu kamar ini dengan nomor kamar 110. Saat kami kesini, kondisi kamar ini sedikit lembab dan agak berbau apek. Mungkin karena
lokasinya agak terpojok kali ya. Kamar ini sebenarnya kurang kami rekomendasikan karena dengan harga yang sama, ternyata tidak ada exhaust dan juga air panas pada kamar mandi ini. Untuk fasilitas umumnya seperti ruang sholat, kebersihan dan juga tikar sholatnya sangat bagus, sangat bersih. Kami suka ini. Kemudian untuk fasilitas seperti kafe atau tempat makannya juga cukup bersih. Disinilah kita akan sarapan pagi atau mengambil sarapan paginya. Oke, lanjut di hari ketiga dalam perjalanan kita dari Depok menuju Padang. Kami berangkat dari Kota Bangko sekitar jam 8 pagi, dikarenakan kami ya cukup bersantai-santai lah, sehingga tidak terburu-buru untuk berangkat pada subuh-subuh. Kondisi jalan dari Kota Bangko menuju Muara Bungo relatif mulus juga. Tipikal jalan yang relatif lurus-lurus ini juga harus kita waspadai agar tidak mengantuk sepanjang perjalanan. Jadi kita harus konsentrasi penuh ya guys. Gokil mah. Kalau malam tuh nggak nampak ya. Kondisi jalan sampai perbatasan Jambi dengan Sumatera Barat relatif mulus dan tipikal jalan pun lurus-lurus. Jadi di sini kita bisa memacu kecepatan sedikit lebih cepat. Akhirnya kita sampai di Gunung Medan sekitar jam 11 siang. Kita istirahat dan makan siang dulu di sini. Kita makan siang dulu di rumah makan yang sudah legendaris ini ya. Rumah makan Omega. Di sini juga tersedia musola, toilet dan juga tempat apabila kalian ingin mandi juga bisa. Ternyata sekarang sistemnya pakai prasmanan ya. Ambil sendiri. Saat mulai memasuki daerah Sijunjung, kondisi jalan di sini banyak sedang dilakukan perbaikan. Jadi saat kami lewat ini terjadi beberapa antrian yang lumayan memakan waktu. Oh, situ juga kemarin. Baru. Mungkin juga jadi yang dua jalur. Oh, itu. Iya, mungkin gua kiri kanan ambil ya. Kan itu pas raya Batang macet panjang tuh. Ya, bisa tutup ya. Tutup perbaikannya. Iya, gitu. Batang tuh matanya masih dia. Nah, pas awal lewat lah dua matanya.
Selain perbaikan jalan, kondisi aspal di daerah ini juga relatif keriting-keriting. Akhirnya kita sampai ke area terakhir, yaitu jalan antara kota Solok menuju Padang. Di sini kondisi jalannya relatif mulus. Cuma yang perlu kita waspadai apabila musim hujan, daerah ini sedikit rawan longsor. Dan apabila udah longsor, ya biasanya terjadi kemacetan yang cukup panjang. Sekian dulu road trip kami dari Depok menuju Padang. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Thank you.